Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini bakalan eh, mempresentasikan tugas besar satu sistem basis data. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ramadhani Kunapito dari jurusan Teknik Informatika. Yang pertama, sebutkan minimal 4 keuntungan dan kekurangan sistem basis data. Keuntungannya itu, data terjamin. Data yang kita miliki dapat terjaga keamanannya, karena yang berhak mengakses data tersebut hanya si pemilik atau orang yang berhak. Yang kedua, data dapat dipakai bersama. Data dapat di-share atau diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Yang ketiga, integrasi data. Kerangkapan data harus selalu terjaga sebab data tersebut akan menjadi akurat sesuai dengan pengolahan data. Yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan. Dengan multi-user, kita tidak perlu lagi menyediakan banyak tempat penyimpanan. Cukup satu saja dan memudahkan sebuah organisasi. Terus ada kerugiannya juga. Kerugiannya yaitu biaya perawatannya yang banyak. Sistem basis data memerlukan sumber daya yang banyak dan biaya perawatannya yang tidak sedikit. Mulai dari listrik, hardware tambahan, dan lain-lain. Yang kedua lebih kompleks. Sistem basis data sangat kompleks sehingga banyak aspek yang harus diperhatikan seperti gangguan pada listrik dan komunikasi. Yang ketiga membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Sistem basis data memerlukan tempat penyimpanan yang besar. Jika tempat penyimpanan kecil, maka akan mempersulit dalam menyimpan hasil dari proses pengolahan data. Yang keempat adalah memerlukan tenaga yang ahli. Dalam pengolahan sistem basis data, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Melakukan orang yang ahli di bidang penerapan sistem basis data. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan secara singkat pengorganisasian data dalam 6 tingkatan. Ada 6 unsur, yaitu spesialisasi pekerjaan, merupakan penegasan bahwa suatu pekerjaan dapat lebih efektif apabila karyawan dibiarkan mengkhususkan diri dalam suatu pekerjaan. Yang kedua ada departementalisi, adalah dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama, bertujuan agar pelaksanaan bisa dikoordinasi dalam satu basis. Ketiga ada rantai komando, adalah elemen-elemen struktur organisasi yang menunjukkan kepada siapa pelaporan tugas harus dilakukan. Yang keempat ada rentang kendali, merupakan seberapa banyak karyawan atau bawahan yang bisa diarahkan secara efektif dan efisien oleh manajer. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, adalah elemen yang menentukan proses pengambilan keputusan di tingkat pusat atau di berbagai tingkat oleh karyawan. Yang keenam ada formalisasi, elemen ini menegaskan organisasi dengan formalitas tinggi, berarti ini deskripsi tugas yang jelas, serta beragam prosedur yang tegas. Sebaliknya, jika memiliki formalitas yang rendah, artinya perilaku pekerjaan tidak terprogram dan karyawan memiliki banyak kebebasan. Yang ketiga itu gambarkan IRD dari sistem informasi atau kesualaian. Terdapat 4 entitas dan 2 relasi yang terlibat di dalam sistem informasi toko swalayan. Entitasnya itu member, barang, supplier, dan karyawan. Relasinya itu penjualan dan pembelian. Seperti ini, entitasnya itu di atas, itu ke bawah-bawah member, barang, supplier, dan karyawan. Dan sebaliknya juga relasi itu berhubungan dengan penjualan dan pembelian. Yang keempat, sebutkan dan menggambarkan 4 jenis arsitektur topologi dasar. 1. Topologi bus, merupakan topologi pertama yang digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel yang panjang dan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Yang kedua, ada topologi star. Topologi ini memiliki bentuk seperti bintang dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer. Topologi star biasa digunakan dalam lab komputer
komputer di suatu sekolah. Yang ketiga ada topologi ring. Biasanya digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan pada topologi ring. Masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Yang keempat ada topologi mesh. Adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star, yaitu suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.